Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Moritz, analis finance dari Amarket. Rekan trader semuanya, hari Jumat yang penuh barokah, hari Jumat yang penuh dengan sumber berkah buat kita semuanya. Kita akan memasuki hari yang sangat luar biasa ini. Dan seperti biasa, saya selalu memberikan informasi-informasi yang paling terkini, ter-up to date, terpercaya ya, untuk rekan trader semuanya. Sebelum rekan trader melangkah dalam dunia trading, dalam mengambil posisi, saya selalu setiap saat memberikan informasi supaya saya tidak ingin rekan trader salah melangkah. Setidaknya dengan informasi yang saya berikan ini, sedikitnya ada rambu-rambu buat rekan trader dalam melangkah dalam trading. Oleh karena itu rekan trader, perasaan kata melangkah banyak banget ya. Saya serius banget, tapi kadang-kadang saya suka ketawa rekan trader. Oleh karena itu rekan trader, saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bisa memberikan sedikit gambaran untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Seperti biasa rekan trader, di acara-acara kita setiap hari, ya acara analisa yang saya bawakan ini setiap hari, saya selalu menggabungkan itu dengan tema-tema yang punya kaitannya dengan apa yang terjadi pada pasar detik ini. Bukan saat ini, tapi detik ini. Oh, keren ya. Jadi rekan trader, tema kita saat ini, ya, tema kita saat ini adalah, nah ini dia. Kemana arah dolar menjelang non-farm payroll? Nah, ini nih asik. Nah, kemana arah dolar menjelang non-farm payroll? Jadi rekan trader, sebelumnya saya mau kasih informasi dulu ya di kalender ekonomi, mana pula itu kalender ekonominya. Nah, saya mau kasih sedikit informasi buat rekan trader semuanya bahwa hari ini di kalender ekonomi harap diperhatikan, hati-hati, hati-hati nanti pada pukul 20.30 ketenaga kerja non pertanian non payroll akan diumumkan. Jadi kita tahu non payroll ini sebagai salah satu news yang bisa mengguncang dalam dunia pertradingan ya. Biasanya orang pada tunggu ini ya, karena ya memang sangat penting ya, karena dia akan membahas tentang tenaga kerja non pertanian ya. Dan kalau kita lihat secara garis besar ya, kita bisa lihat di sini bahwa apabila lapangan kerja indikator utamanya belanja konsumen merupakan bagian dari aktivitas ekonomi ya. Jadi sini kita bisa lihat bahwa apabila data yang tersajikan lebih tinggi dari ekspektasi ya, nah, itu artinya membawa sesuatu yang sangat luar biasa, nilai positif, nilai optimis terhadap dolar Amerika. Misalnya pada bulan kemarin ya, kita bisa lihat bahwa diperkirakan itu 200k, tapi 223, artinya dia lebih besar dari perkirakan ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah hasil yang sangat positif sehingga membuat penguatan terhadap dolar Amerika. Ya, membuat penguatan terhadap dolar Amerika. Begitu selanjutnya. Untuk bulan ini, rekan trader, untuk bulan ini, non-farm bulan ini, sebenarnya non-farm bulan ini itu adalah data-data bulan kemarin sebenarnya ya. Untuk bulan ini, kita bisa lihat bahwa kecenderungan yang terjadi perkiraan adalah 185. Ya, 185. Berapakah aktualnya? Nah, tapi kalau kita melihat dari arah pergerakan di sini, kita udah bisa lihat bahwa kebanyakan angka positif di sini. Jadi tidak tertutup kemungkinan pun juga pada saat ini angka positif juga akan terjadi ya. Aktualnya akan terjadi. Nah, kalau kita lihat seperti kayak gini, sebenarnya ada hubungannya dengan ketenaga kerjaan yang terjadi ya. Di ketenaga kerjaan yang terjadi ya, kebanyakan juga dia tenaga kerja itu lebih besar ya. Artinya tingkat penganggurannya kecil, jumlah tenaga kerjanya besar, artinya dia memberikan angka yang sangat positif terhadap dolar Amerika. Akan tetapi rekan trader, yang ingin saya sampaikan gini, non-farm payroll ini ibaratnya gini, semua akan menunggu non-farm payroll, pasar akan bergerak ya. Tapi non-farm payroll ini
data-datanya itu dia akan bergerak palingan itu ya, palingan. Dia akan bergerak itu biasanya ya, nilai keakuratannya ya, biasanya itu sampai menggunakan time frame yang semakin panjang time frames ya, semakin akurat itu dia ya pergerakannya ya. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat bahwa dengan adanya data yang terjadi ya, kita bisa lihat bahwa non-farm payroll ini setidaknya hanya cuman merupakan sebuah berita, tapi impact-nya itu secara global ya, secara global atau secara keseluruhan ya, secara global atau secara keseluruhan. Biasanya di saat non-farm itu dikeluarkan ya pasti biasanya terjadi inilah ya, orang bilang pergerakan tambahan di pasar ya. Karena apa itu news itu kan sebenarnya kan cuma data-data. Nah, reaksi dari news itu yang menyebabkan pergerakan sana sini, sedangkan data yang dikeluarkan ya seperti kayak gitu. Nah, reaksi pasarnya ini yang melihat seperti yang akan terjadi di platform. Nah, oleh karena itu secara garis besar, kalau memang dia hasilnya misalnya hasilnya positif ya, tapi ya hasil positif artinya kan kalau non-farm hasilnya positif kan artinya kan dia memberikan kekuatan terhadap dolar Amerika. Akan tetapi rekan trader, di platform misalnya satu hari ini dia bearish ya, kan dia berbanding terbalik. Kenapa ini naik ini turun? Ya sebenarnya wajar aja, karena tendensi yang akan terjadi itu kan sebenarnya bukan cuma dalam hitungan satu candle, dua candle, tapi kan dalam hitungan beberapa hari ke depan, dalam hitungan bulan ke depan, kan beberapa hari terus sampai dalam satu bulan. Nah, oleh karena itu dari sini kita bisa lihat bahwa kecenderungan yang terjadi itu lebih panjang. Tapi apa yang terjadi, reaksi yang terjadi itu yang lebih pendek ini. Nah, itu yang saya bilang ya. Jadi harap diperhatikan. Tapi secara garis besar kita lihat pada hari ini, secara garis besar kita lihat dolar benar-benar mulai merangkak lagi setelah kemarin dulu ya. Dia benar-benar jatuh setelah rapat FOMC dikeluarkan ya. Rapat FOMC dikeluarkan, statement yang dikeluarkan oleh Jeremy Powell membuat pergerakan pasar benar-benar terjadi pelemahan. Di mana? Pertama, Jeremy Powell bilangnya bahwa kenaikan tingkat suku bunga 25 BP. Oke, itu ya, itu udah oke ya. Nah, tapi ini merupakan trigger terhadap dovish ya. Karena angka dari resesi perlahan-lahan sudah mulai. Ceritanya kalau resesi terjadi otomatis harus naikkan tingkat suku bunga. Penaikan tingkat suku bunga artinya kan dolar akan semakin menguat ya. Nah, jadi dia merupakan, orang bilang, trigger ya untuk masuk di dovish. Tapi secara garis besar kita bisa lihat bahwa ya perlahan namun pasti ini sebenarnya dolar Amerika ini dia ya, kalau kita lihat ya perlahan namun pasti dia masih tetap bisa mengalami pelemahan. Tapi tingkat pelemahan yang paling terbesar itu menurut saya dia akan paling terendah itu ya menuju 100 atau 99-96. Oleh karena itu, saya bisa bilang bahwa hasil NVP nanti malam ya sebenarnya hanya merupakan bagian terkecil dari pergerakan ekonomi yang terjadi selama 1 bulan terjadi ya. Tapi secara garis besar kita bisa lihat bahwa ada kecenderungan positif yang terjadi dari NVP, di mana kalau kita melihat struktur pergerakannya ya tidak tertutup kemungkinan bahwa hari ini NVP non-farm payroll bisa memberikan dampak yang positif terhadap pergerakan dolar yang akan terjadi. Nah, nanti dari sini rekan trader baru bisa melakukan transaksi ya. Dan yang paling lupa ya, kalau trading seperti kayak gini ya jangan lupa menggunakan pending order supaya bisa mengantisipasi apa yang terjadi dan sangat hati-hati. Biasanya saya jujur aja, biasanya kalau trading di NVP selalu pergerakan candlenya itu akan selalu kebanyakan melebar rekan trader. Makanya saya bilang selalu hati-hati dalam bertransaksi ya. Oleh karena itu kita
harus tetap konsen, fokus, dan terus melakukan analisa, sehingga di saat kita melakukan analisa minimal kita bisa memperoleh hasil yang maksimal. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita hari ini ya. Dan kita akan masuk ke analisa teknikal. Seperti biasa kita akan mulai dari indeks dolar Amerika, rekan trader. Hari ini rekan trader untuk indeks dolar Amerika kita sudah bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika ini dia lagi melakukan pergerakan yang sangat signifikan dan luar biasa, di mana hari ini kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika mempunyai sekarang, setelah bayangkan rekan trader tadi masih sempat bearish, tapi setelah itu ini kayaknya lagi news ini kayaknya. News kayaknya ya. Lagi persiapan news ya. Nah, setelah itu rekan trader kita bisa lihat bahwa sekarang pergerakannya benar-benar bullish untuk dolar Amerika hari ini ya. Dan kita bisa lihat seberapa besarkah pergerakan yang terjadi pada hari ini ya. Kita bisa lihat ya dengan tendensi bullish yang sangat luar biasa di candle terakhir ya. Ini pergerakannya luar biasa nih. Nah, dengan pergerakan yang sangat luar biasa ini rekan trader kita bisa lihat bahwa dolar ini dia masih bisa mengalami peningkatan yang luar biasa. Kalau menurut analisa saya dia akan naik sampai di level sini rekan trader ya. Dia akan naik sampai di level 101.4841 dan dia masuk di pasar Eropa saat ini. Oleh karena itu saya sekali lagi bilang hati-hati rekan trader. Kalau dia masih bergerak belum sampai ke 101 dan nanti di saat pasar Amerika buka tidak tertutup kemungkinan non-farm payroll candle akan bearish. Oleh karena itu saya selalu sekali lagi saya bilang hati-hati ya. Saya mengambil posisi yang benar-benar ya saya main aman ya. Ceritanya saya main aman. Main aman saya itu saya berestimasi bahwa ya dia ini akan bermain-main, bergerak-gerak ya di seputaran 101.632 sampai 101.841. Hati-hati sekarang dia ini lagi kecenderungan menuju bullish ya. Bullish. Dan kalau kita lihat secara teknikal pun juga dia ini masih bisa naik sebenarnya. Tapi saya bisa mengestimasikan bahwa dia akan naik minimal itu sampai di 101.841. Tapi setelah itu dia akan sedikit mengadakan konsolidasi. Dan kalau memang itu sesuai dengan apa yang saya perkirakan, artinya non-farm payroll dia akan turun. Artinya non-farm payroll dia akan turun karena dia udah sampai di titik tertinggi rekan trader. Gak mungkin sampai di level titik tertinggi dia lompat jauh ke 100 kan. Kalau lompat jauh ke 100 artinya kan dia akan naik sampai daerah sini. Permasalahannya apakah dia bisa naik sampai 100 di sana? Nah itu dia ya. Oke, kita tinggalkan itu ya. Yang penting kita udah tahu. Sekarang kita masuk di Euro USD. Bagaimanakah pola pergerakan dari Euro USD sekarang ini rekan trader? Nah, untuk pola pergerakan Euro USD rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa Euro USD pada kesempatan hari ini ya sudah barang tentu penurunan, dia turun dan semakin turun. Kita akan lihat bagaimanakah pola pergerakannya. Nah, rekan trader lihat, ini dia akan turun nih, dan kemungkinan dia ini pasti akan turun. Makanya saya bilang nanti di non-farm payroll harus hati-hati loh. Harus hati-hati. Kenapa? Ini kecenderungan dia turun, dan kalau dia masih turun lagi, saya berestimasi dia akan sampai di 1.08705. Ya, nah tapi saya sekali lagi saya bilang hati-hati non-farm payroll rekan trader. Non-farm payroll tidak tertutup kemungkinan dia tuh bisa naik sampai di posisi ini nih 1.09172. Oleh karena itu saya sekali lagi saya bilang hati-hati. Analisa saya sih saya bilangnya dari 1.08705 sampai 1.09172. Saya berestimasi kalaupun memang dia turun sampai ke bawah, dia masih bisa turun ini minimal sampai di 1.08705. Setelah itu dia balik ke atas ya, dia balik ke atas. Nah oke, selanjutnya di pound sterling uncle saham dolar. Bagaimanakah pound sterling uncle saham dolar kan trader? Untuk pound sterling uncle saham dolar sudah sangat jelas ini kita lihat bahwa pound sterling jatuh bebas saat ini dan tendensinya sudah sangat tentu bearish ya, bearish dia nih. Nah, dan kita lihat seberapa jauhkah bearish akan terjadi. Oke, dia akan berusaha sampai ke 100. Nah, dia akan berusaha sampai di sini. Dan saya pikir ini adalah titik paling maksimal. 1.21819 ya. Itu adalah titik paling maksimal. Menurut saya dia tidak akan sampai di level sinilah. Masih jauh banget ya. Karena secara teknikal pun juga dia udah sampai di bawah ya. Nah, dia akan kembalikan arah.
Di saat pembalikan arah, saya bisa bilang bahwa hati-hati dia baliknya itu minimalnya itu di 1.21819 atau paling maksimalnya itu di posisi 1.22357. Nah, ini dia. Jadi harap diperhatikan lagi oleh rekan trader semuanya. Nah, ini dia. Kalau menurut saya ya, arah pergerakannya di situ. 1.21819 sampai 1.22357. Oke, selanjutnya gold. Bagaimanakah pola pergerakan gold, rekan trader? Untuk gold, rekan trader bisa lihat sudah sangat jelas gold saat ini dia agak sedikit mengalami penurunan ya. Nah, dan kalau saya lihat pun juga ini penurunan ini wajar dia akan turun. Saya tidak terlalu optimis dia akan turun sampai di level paling terendah di sini ya. Saya tidak terlalu optimis dia turun sampai di sini ya. Tapi saya bisa bilang kemungkinan kalaupun turun pun juga dia akan coba sampai di daerah sini ya. Nah, akan coba sampai di daerah sini. Oke, 1906 ya. Kalau sampai 1905 menurut saya wow ya. Nah, tapi sekali lagi saya bilang hati-hati bahwa di saat non-farm payroll tidak tertutup kemungkinan dia balik arah. Makanya nanti setelah ini kan masuk di pasar Amerika. Masuk di pasar Amerika ya sudah barang tentu kalau pasar Amerika dia masih tetap dia sudah mulai naik sedikit-sedikit, otomatis saya bisa bilang pasar Amerika, pasar Eropa sekarang. Pasar Amerika dia bisa naik. Oleh karena itu harap hati-hati rekan trader, tidak tertutup kemungkinan kalau serangan balik mendadak minimal dia bisa naik sampai di level kembali lagi seputaran 119 atau taruhlah 120. Kalau menurut saya 120 sih menurut saya 120 ya taruhlah 119.78 ya. Oleh karena itu mari kita bermain aman dan kita melihat arah pergerakan yang terjadi ya. Nah, ini dia. Kalau saya sih saya main aman. 1905 sebagai titik terendah dan titik tertinggi bisa terjadi 1905.05 sampai 1919.78. Oke, selanjutnya kita lihat di indeks di USD yen Jepang. Bagaimanakah USD yen Jepang, rekan trader? Untuk USD yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas sini bahwa USD yen Jepang dia kecenderungan wait and see. Kita akan melihat arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Tapi kalau menurut saya tendensi bullish masih sangat kuat ini ya. Dan saya bisa bilang bahwa pergerakan yang terjadi pada pasangan mata uang ini menurut saya ya, dia akan bergerak di titik tertinggi 128.918 sampai titik terendah ya. Titik terendah menurut saya itu berada di posisi sini. Ya. 128.7272. Nah, ini dia. Oke, kita gambar dulu. Nah, oke. Nah, ini dia ya. Ini yang menjadi alasan landasan dari pergerakan dari USD yen Jepang pada saat ini. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader. Oke. Demikianlah rekan trader analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini menambah wawasan buat trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan juga nanti video saya di Kupas Tuntas Gold. Terus analisa, dan terus analisa. Karena kesuksesan kita tergantung dari analisa yang kita lakukan. Salam profit Indonesia.